Oke, so halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan, masih dari sumber yang sama, tapi ini beberapa soal tambahan yang akan kita kerjakan. Fokusnya lebih banyak di yang sedang, karena, lebih banyak yang berhubungan dengan materi yang baru disampaikan di sesi terakhir, yaitu tentang distribusi normal dan distribusi Gaussian. Pertama kita mulai dari yang mudah dulu, ini ada soal baru tambahan, di bank soal tersebut. Jadi, seperti biasa bagian yang paling atas ini adalah untuk import lebih ke gambar-gambar aja ya, Matplotlib untuk gambar, NumPy itu untuk numerical Python supaya fungsi Python-nya bisa kayak MATLAB gitu ya. Kemudian Pandas itu untuk pengolahan data, nggak begitu banyak kita pakai untuk sekarang, dan Seaborn itu lebih ke memudahkan penggunaan Matplotlib-nya. Jadi ada shortcut-nya untuk gambar-gambar, grafik yang, lebih bagus lah gitu, dengan, relatif mudah. Oke, so yang pertama dari soal yang mudah ya. Jadi rata-rata nilai ujian pengantar statistika di kelas Y itu adalah 70 dengan simpangan baku 10. Karena suatu alasan dosen mata kuliah tersebut lupa menilai ujian Anda. Ya, jadi kita ikut ujian terus udah keluar hasilnya rata-ratanya 70, simpangan bakunya 10. Terus tapi nilai kita ternyata belum masuk gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau nilai minimum untuk lulus ujian itu 60, berapa peluangnya Anda akan lulus ujian tersebut? Asumsikan saja bahwa, ya kira-kira, rata-rata dan simpangan bakunya sudah mewakili populasinya lah, gitu ya. So, apa yang dilakukan pertama kita import dulu, seperti biasa kalau kita mau main dengan probabilitas atau statistik di Python itu pakai SciPy, ya, from scipy.stats import norm, gitu ya. Yang perhatikan bahwa yang kita lakukan di sini sebetulnya adalah ini ya, kita melihat satu ini adalah 70 itu rata-ratanya, kemudian ada simpangan bakunya gitu ya, 10 nilainya. Gitu. Jadi kalau udah punya rata-rata, udah punya simpangan baku, berarti ini kemungkinan adalah anggaplah misalnya Y mengikuti distribusi normal dengan parameternya adalah mu dan sigma square. Gitu ya. Itu yang kita mau cari. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dalam Python kalau kita pakai norm ini ya, norm ini sebetulnya dia parameternya bukan mu dan sigma square, tapi mu dan sigma atau rata-rata dan simpangan baku. Jadi bisa langsung dimasukin 10 ke sana, gitu ya. So, yang kita mau cari adalah jika nilai minimum untuk lulus ujian tersebut adalah 60, berapa peluangnya Anda akan lulus ujian tersebut. Ya, jadi yang kita definisikan pertama soalnya dulu seperti biasa, Y mengikuti distribusi normal dengan parameter mu dan sigma square. Gitu ya. Itu soalnya. Terus kita tahu bahwa mu-nya dan sigma square-nya itu adalah Y sim pangkal N, ini adalah 70 dan 10 kuadrat gitu ya sebetulnya. Kira-kira begitu ya. Nah, yang ditanya sebetulnya apa sekarang? Kalau kita melihat yang ditanyakan, berarti peluang kan nilai minimum untuk lulus ujian adalah 60. Berarti yang ditanyakan adalah peluang nilai Anda atau si Y itu salah satu nilai kan Anda adalah salah satu sampel dari keseluruhan populasinya gitu ya. Jadi Y nilainya greater than or equal to 60. Jadi lebih besar atau sama dengan 60. Sama dengan sekian. Ini yang kita mau cari ya, peluang Y lebih besar sama dengan 60. Nah, dan kalau diingat ketika kita bicara lebih besar sama dengan itu hampir selalu kita perlu ubah menjadi komplemennya gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat sebagai sama dengan 1 minus P Y kurang dari 60. Gitu ya, PY kurang dari 60. Karena ini kontinu sebetulnya lebih besar sama dengan atau lebih besarnya tidak begitu berpengaruh gitu. Jadi it's okay. So yang kita percaya nanti adalah PY kurang dari 60. Nah, PY kurang dari 60 itu apa? Itu yang kita kenal sebagai CDF. Gitu ya. Jadi kalau di definisi yang kemarin, ini kita bisa lihat sebagai ini kalau saya ganti ya, biar lebih rapi. 1 dikurang P F60 ya. Kalau dalam definisi di distribusi normal kemarin F besar 60. Ya, nah yang kita perlu cari nanti F besar 60-nya berapa. Nah, kalau di sini berarti karena kita mencari CDF, kita tinggal menuliskan ini adalah 1 dikurang norm parameternya apa? 70 dan 10. Ingat ya, dalam norm di sini yang Python SciPy
yang dipakai adalah simpangan baku bukan variansi. Terus dari sini kita tinggal masukin CDF 60. Ya, cumulative distribution function-nya itu nilainya 60 dan kita dapat maka peluang lulusnya itu adalah 84%. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, atau kalau mau dibuat lebih rapi boleh kita ubah, ini lebih ke formatting aja ya biar kelihatan lebih rapi. Tapi tidak begitu esensial ya, 84,13%. Atau peluang Y-nya lebih besar sama dengan 60, ya lebih besar 60 lah boleh. Itu adalah 84,13%. Ya, peluang Anda lulus sebetulnya cukup besar gitu kalau melihat rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, ini adalah cara pertama. Yang saya mau perlihatkan kemudian adalah cara kedua, yaitu bagaimana kalau kita mengembalikan ini ke bentuk standar normal distribution. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu. Yang perlu diubah adalah berarti kalau misalnya, ingat standar normal distribution yang kita cari adalah Z-score-nya ya. Berarti Z-score kalau diingat rumusnya itu adalah Y-nya, ini kan kita pakai Y ya, Y minus mu dibagi dengan sigma. Gitu ya, maka kita dapat nilai Z-nya, variabel Z. Nah, Z inilah yang nanti akan mengikuti distribusi normal dengan parameter 0 dan 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah peluang Y lebih besar sama dengan 60, itu sama dengan mengganti pertanyaannya menjadi peluang Z-nya lebih besar sama dengan ini diganti menjadi Y minus mu. Y minus mu dibagi dengan sigma. Gitu ya. Ini sama dengan berapa? Itu yang kita mau cari. Ya, atau kadang ini juga ditulisnya supaya lebih rapinya, ini bisa langsung ditulis sebagai Y minus mu. Nah, gitu ya, pakai phi. Ya, jadi phi dari Y minus mu per sigma. Nah, phi-nya itu adalah fungsi gitu ya, CDF kira-kira. Nah, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya mirip, kita pakai norm saja. Jadi norm kalau tidak diisi parameternya seperti ini, dia menjadi standar normal distribution. Nah, yang perlu dilakukan adalah, karena tadi 70, 10-nya itu nggak berubah, yang kita mau menggeser dikurang dengan mu dibagi dengan sigmanya itu adalah yang 60-nya. Gitu. Jadi ini berubah, ini kan lebih besar sama dengan ya, ini berarti 1 dikurang. Jadi ini tetap sebetulnya. Ya, 1 dikurang, itu. Ya, nah jadi yang dilakukan di sini adalah ini norm, kemudian ini CDF yang tadinya 60 ini berubah menjadi 60. Jadi kalau kita tulis aja ya biar lebih jelas, Z-nya adalah 60 dikurang dengan 70 dibagi dengan 10. Gitu ya. Ini adalah Z. Kemudian kalau ini udah kita masukkan Z-nya, berarti ini tinggal 1 minus norm CDF Z. Ya, hasilnya sama. Kemudian hasilnya sebetulnya sama. Jadi kalau ini diganti biar lebih rapi lagi, peluang Z-nya lebih besar sama dengan ini berapa? Kita ganti dengan Z gitu ya. Lebih besar dari ini. Ada salah di kurungnya. Oh, kurang 1. Oke. Ya, jadi peluang Z-nya lebih besar dari minus 1,0 itu adalah 84,13%. Sama aja. Ya, jadi itu cara mengerjakannya. Kita bisa melihat sebagai distribusi normal biasa atau kita kembalikan ke bentuk standar normal distribution terlebih dahulu. Gitu ya. Dan kalau seperti biasa dalam random variable continue, yang kita lakukan adalah menggunakan integral. Jadi integralnya udah dimasukin ke dalam formula ini, ya dalam norm.cdf tadi. Jadi nggak perlu pusingin integralnya. Yang lebih penting adalah bagaimana memformulasikan permasalahannya. Ya, bagian hitung-hitungnya itu bagian paling gampang sebenarnya, bagian nguli aja. Bisa dikerjain sama kalkulator atau pakai komputer. Tapi yang lebih penting adalah memformulasikan permasalahannya. Oke, semoga sampai sini cukup jelas. Ya, jadi untuk
soal yang nomor 10 itu kira-kira begitu cara pengerjaannya. Kalau tadi terlewat, silahkan nanti dilihat di YouTube prosesnya ya. Sekarang kita lanjut soalnya ke yang sedang. Jadi kalau misalnya saya punya 16.000 peserta ujian saringan awal CPNS gitu ya, nilai rata-rata semua peserta 60, standar deviasinya 12. Nilai maksimal yang dapat dicapai dari ujian tersebut adalah 100, terus jika nilai yang Anda dapatkan adalah 67, dan peserta ujian yang lolos ke tahap selanjutnya 20% peserta dengan nilai tertinggi, apakah Anda termasuk yang lolos? Nah, ini bisa ditunjukkan perhitungannya seperti apa. Ya, sekali lagi, nah yang selalu dilakukan adalah modelkan dulu permasalahannya. Apa yang kita tahu di sini? Anggaplah kita punya X gitu ya. X mengikuti distribusi normal. Ya, karena ini kan ada rata-rata, ada standar deviasi, itu petunjuk sekali untuk bilang bahwa ini distribusi normal. Ya, standar deviasinya 12. Karena ini kan sebenarnya sigma squared, ini jadi harusnya 12 pangkat 2. Tapi mau, ya terserah nanti kalian nulisnya gimana. Jadi mu dan variansinya. Kemudian nilai maksimal yang dapat dicapai dari ujian tersebut adalah 100. Jika nilai yang Anda dapatkan adalah 67 dan peserta yang lolos ke tahap selanjutnya adalah 20% peserta dengan nilai tertinggi, apakah Anda termasuk yang lolos? Nah, yang perlu kita tahu di sini apa? Yang perlu kita tahu sebetulnya adalah kita lihat bahwa peserta yang lolos ke tahap selanjutnya 20%, berarti peluang nilai Anda gitu ya, X-nya lebih besar dari something, kita nggak tahu nih berapa, misalnya dari anggaplah Y ya, atau X kecil gitu ya, atau Y lah biar kelihatan, atau A biar kelihatan gitu ya. Peluang X-nya lebih besar dari A itu sama dengan 20%. Ya, atau 0,2. Ya, peluang X-nya lebih besar dari A itu 0,2. Nah, kalau kita mau lihat sebetulnya gimana cara mengerjakannya, ya berarti ini seperti biasa. Ini dicari komplemennya dulu. Dicari komplemennya dulu, ini peluang X lebih besar dari A, berarti sama dengan 1 minus peluang X-nya less than or equal to A. Ini sama dengan 0,2. Gitu ya. Nah, yang kita perlu cari nanti adalah A-nya berapa. Ya, dengan semua parameter yang kita tahu, kita perlu cari nilai A-nya berapa. Nah, baru nanti setelah kita tahu nilai A, pertanyaannya adalah apakah A itu lebih besar dari 67, atau apakah 67 itu lebih besar dari A. Jadi ini lebih less than or equal to 67. Ya, karena kalau nilainya 67 lebih besar dari threshold-nya, berarti kita lulus. Kalau enggak, ya berarti nggak lulus. Ya, ini cara melihat paling simpelnya sebetulnya. Kalau diketahui ya, distribusi normal itu kan dia tidak terbatas nilainya. Jadi minus tahingga sampai tahingga itu terdefinisi. Gitu. Tapi kalau nilai ujian kan cuma sampai 100 saja. Nah, ini kita sederhanakan dulu masalahnya. Kita lupakan dulu upper bound 100-nya. Gitu ya. Asumsikan saja dia nggak akan sebesar itu nilainya. Kalau mau dicek sebetulnya kita bisa coba iseng. Gitu ya. Misalnya ini norm, kita masukin parameternya tadi 60 dan 12. Ingat norm simpangan baku yang dipakai. Jadi nggak perlu 12 kuadrat. Terus kalau kita mau generate datanya, misalnya random in RVS itu adalah random number generator. Kalau kita panggil satu, ini sampel ya. Jadi dia manggil sampel dari distribusinya. Nah, kalau kita bikin sampelnya sih misalnya 1000 gitu. Ya, kita mencoba melakukan sampel sebanyak 1000. Terus dari 1000 ini nanti kita lihat berapa banyak yang lebih dari 100. Kalau kita sum, dapatnya 0. Jadi nggak ada yang di atas 100 sebetulnya dengan rata-rata dan standar deviasi seperti itu. So, aman lah ya untuk sekarang. Oke, saya lanjut ya. Jadi, apakah A kurang dari sama dengan 67? Nah, yang kita tahu tadi adalah nilainya 0,2. Di Python sebetulnya cara paling gampang untuk mengerjakan ini adalah ada fungsi di SciPy namanya ppf nanti gitu ya. Ada method namanya ppf. Jadi kita bisa masukin ini norm dari 60-12. Jadi ini parameternya ya. Parameternya adalah rata-ratanya 60, simpangan bakunya 12. Kemudian .ppf. Ya, .ppf ini untuk menentukan dia di kuartil ke berapa. Nah, kuartil ke berapanya itu kita bisa lihat kalau misalnya 0 berarti harusnya minus infinity, kalau 1 itu adalah infinity. Jadi nilai terkecilnya adalah minus infinity, nilai terbesarnya adalah infinity. Titik tengahnya di mana itu adalah di 0,5. Ya, 60.
Ya, rata-ratanya sama dengan mediannya kalau dalam kasus distribusi normal, sehingga ini adalah median. Kalau kita pilih 25 gitu misalnya, berarti ini kuartil satunya. Kalau kita punya distribusi seperti ini, kuartil satunya di mana ya? Gitu. Oh, ternyata di 51,9. Kuartil tiganya di mana ya? Ternyata di 68,09. So, kira-kira seperti itu. Nah, yang kita mau lihat adalah yang lolos ke tahap selanjutnya itu 20% peserta dengan nilai tertinggi. Artinya, kalau kita mau lihat, ini kan sama seperti mengambil persentil 80 ke atas, gitu ya. Jadi, boleh caranya, ada beberapa cara ngerjainnya, kita boleh pilih persentil 20, kemudian 1 minus ini, itu bisa harusnya, atau kita langsung lihat dari awal persentil 80 saja gitu, 0,8, 80%, 80% ke atas itu nilainya harusnya berapa, gitu ya. Dan kita dapat nilainya adalah 70 ternyata. Nah, apakah 67 lebih besar dari 70? Tidak, gitu ya. Jadi kalau mau satu line yang menyelesaikan pertanyaannya itu adalah apakah ini lebih kecil sama dengan 67? False. Ya, artinya kalau false, Anda tidak lulus. Gitu. Ya, dengan nilai tersebut, berdasarkan rata-rata dan standar deviasinya, yang diambil 20% nilai tertinggi, kita nggak lolos. Gitu. Anda tidak lolos dalam kasus ini. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi masalahnya di sana. Nah, kalau kita mau lihat tadi, misalnya kita coba explore cara yang lain. Ini tadi 0,8 ya. Boleh nggak tadi dengan cara yang lain? Misalnya ini 1 minus ini, terus kemudian 20%. Oops, sorry, ini PPF ya, salah saya. Kalau kita lihat 20%-nya, nilainya adalah 49%. Harus dijadikan CDF dulu. Ingat, ini adalah PPF, bukan CDF. PPF itu dari persentilnya, jadi nggak bisa 1 minus itu. Ya, lupa saya. Jadi yang bisa dilihat adalah CDF-nya, gitu, nilainya berapa harusnya. Ekivalennya nilainya berapa. Kalau di atasnya di 80% sekian, di 20%-nya berapa. Jadi ini harus diubah dulu menjadi ini diubah menjadi 80%. Apakah nilainya nanti di atas 80%-nya atau enggak. Gitu ya. Jadi ini tinggal kayak tadi aja nih 67 false. Ya, jadi harus ada perubahan-perubahan karena tadi 20% peserta dengan nilai tertinggi, berarti yang dicari adalah persentil 80-nya berapa, terus kemudian nilai kita di atas itu atau enggak. Ya, kalau mau cari-cari tentang PPF ini silakan buka scipy.stats, dokumentasinya seperti apa, tapi intinya ya ini kayak tadi, kalau misalnya kita main-main norm .ppf 1 itu infinity, minus 1 itu none, sebenarnya ini minus infinity juga ya. Kalau 0 itu minus infinity, kan dia antara 0 sampai 1 ya. Kemudian kalau 0,5 itu di 0, 0,75 itu di 67, 90 itu di 1,2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini yang nanti sebetulnya kalau kalian lihat, ini yang dipakai jadi pendekatan kenapa 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, dan seterusnya ketika kita melakukan hypothesis testing. Ya, jadi kalau udah paham distribusi normal, sebetulnya memahami tentang null hypothesis testing itu, significance testing itu nggak terlalu sulit. Gitu. Tapi kalau langsung tiba-tiba null hypothesis testingnya, mungkin kalian akan sedikit bingung ini apa sih sebetulnya. Gitu. Ya, jadi kalau udah ngerjain latihan ini, udah paham konsepnya normal distribution, harusnya nggak susah untuk hypothesis testingnya. Oke, so itu ya untuk yang nilainya apakah lolos atau enggak. Kita udah sederhanakan kasusnya, walaupun dia bilang nilai maksimalnya 100, anggap aja nggak terbatas sampai 100 gitu, tapi bisa dari itu. Dan ternyata hasilnya kita tidak lulus gitu, kalau dalam kasus ini. Kalau mau dilihat sebetulnya ini 60,12, anggaplah PPF 0,9 itu 75. Kalau kita melihat 99 itu 87, 999 itu 97. Jadi bahkan untuk 99,9% itu masih belum di atas 100 nilainya, gitu ya. Persentilnya belum di atas 100. So
it's safe to assume, aman untuk mengasumsikan bahwa kita nggak pakai upper bound di kasus ini. Oke? So itu ya. Kemudian yang kita lihat di soal berikutnya, ya nomor 4. Nah, ini sebuah pesawat Boeing 747SR, kapasitas penumpangnya 498, jadi boleh dicek. Gitu. Mau dibuletin ke 500 ya silahkan aja, gitu. Tapi kita kasusnya di sini 498. Kemudian sebuah maskapai penerbangan biasanya menjual tiket lebih banyak dari kapasitas penumpang pesawatnya. Gitu. Jadi dalam maskapai penerbangan itu sering ada yang namanya no-show. Gitu. Jadi udah beli tiket terus dia nggak terbang. Gitu. Kapasitas penumpangnya 498, diketahui bahwa hanya 90% pembeli tiket yang akan datang untuk terbang. Jadi berdasarkan historinya, berdasarkan sejarahnya gitu, dari data yang kita punya, biasanya 90% aja yang datang untuk terbang. Pertanyaannya, berapa sebaiknya jumlah tiket yang dijual agar rata-rata penumpang yang datang dapat memenuhi kapasitas pesawat? Gitu ya. Jadi ini harusnya berapa tiketnya yang dijual? Ada yang punya ide nggak cara mengerjakannya gimana? Apa yang kita ketahui di sini? Asumsikanlah kita punya variabelnya dulu apa ya, peubah acaknya apa atau random variabelnya apa. Kalau di sini kasusnya kita punya misalnya X gitu ya. Biar gampang aja, mau pakai Y, mau pakai T, terserah gitu. Tapi intinya X gitu ya. X melambangkan bookingnya berapa, ya, orang yang beli tiket pesawatnya berapa gitu ya. Kemudian ini mengikuti distribusi apa. Kalau ada kapasitas, kemudian rata-rata peluang suksesnya sekian, maka sebetulnya ini kembali ke distribusi binomial. Gitu. Ya, enggak. Ini kita ternyata kembali sedikit, gitu. Enggak semuanya distribusi normal di sini. Ini adalah binomial. Kemudian kita punya kapasitasnya tadi 498 N-nya, kemudian peluang suksesnya adalah 0,9 atau 90%, ya, 0,9 peluang suksesnya. Apakah benar seperti ini? Terus yang ditanya apa kalau misalnya kayak gini? Yang ditanya adalah berapa sebaiknya jumlah tiket yang dijual agar rata-rata penumpang dapat memenuhi kapasitas pesawat. Benar nggak asumsinya seperti ini kalau gitu? Sebetulnya bukan gitu, karena yang ditanyakan di sini adalah berapa tiket yang harus dijual gitu, sehingga rata-rata penumpang yang datang itu memenuhi kapasitas pesawat. Artinya yang kita nggak tahu justru nilai harusnya N-nya berapa. Ya ini binomial dengan N-nya berapa gitu, kalau peluang suksesnya adalah 0,9 atau kebelinya itu 90%. Gitu. Nah, yang kita tahu 498 itu apa? Kan tadi dibilang bahwa rata-rata penumpang yang datang harus bisa memenuhi kapasitas pesawat. Ketika kita bicara rata-rata, maka sebetulnya kita bicara tentang kasus ekspektasi. Jadi, ekspektasi dari X-nya itu yang harus 498. Gitu ya. Jadi, X itu mengikuti distribusi binomial dengan N-nya berapa? 0,9. Ekspektasi dari X-nya itu adalah 498. Gitu ya. Dan kalau di kasus distribusi binomial, ini saya pindahin dulu biar lebih kelihatan, biar nanti bisa rapi ya. Ini sama dengan 498 itu sama dengan, kalau di distribusi binomial expected value-nya apa? N dikali dengan theta-nya. Gitu ya. Jadi 498 itulah N kali theta. Karena theta-nya kita udah tahu, maka 498 itu sama dengan N yang kita tidak tahu, theta-nya adalah 0,9. Saya 0,9. Gitu ya. Jadi kalau di sini dihitungnya, maka solusinya adalah N sama dengan N 498 dibagi 0,9 ya. 498 dibagi 0,9 atau segitu. Ini 498 dibagi 0,9 atau ini sama dengan 553,33 gitu kira-kira. Jadi tiket yang harus dijual berapa? Ya segitu.
553,33. Jadi ada 50-an tiket ekstra yang sekitar 50-an tiket ekstra yang kita harus jual supaya expected value-nya 498. Pertanyaannya adalah haruskah kita menjual segitu? Kan kalau kita bilang expected value itu kan rata-rata ya, bisa jadi lebih dari itu, bisa jadi kurang dari itu. Belum tentu persis 90% yang beli. Makanya ada yang namanya variansinya itu. Nah, ini adalah solusi paling sederhananya. Jadi dijualnya sekitar 553 tiket lah kira-kira gitu. Atau kita bulatkan aja gitu ya. Approximately 553. Kita ambil bawahnya aja. Kenapa? Karena kalau diambil kelebihan, ya nanti lebih besar peluang overbooking-nya. Jadi kita bulatkan ke bawah. Itu 553 tiket yang kita jual. Expected value-nya kalau dalam kasus ini yang 498 artinya kapasitas pesawatnya jadi penuh. Ini kita belum bicara ada ekonomi maupun ada bisnisnya. Jadi diasumsikan semuanya sama. So, nah yang jadi masalah yang lain sebetulnya adalah bagaimana kalau kita mau mencoba melihat dampaknya gitu. Jadi kalau misalnya overbooking itu terjadi, sebenarnya kita rugi berapa gitu. Jadi kan kita maunya dibeli terus kemudian kalau misalnya dibeli terus no show itu kan untung sebagai maskapai ya, asumsinya sebagai maskapai kalau kita beli terus penumpangnya no show atau tidak memunculkan dirinya, ya kita nggak kerugian apa-apa, malah untung gitu karena kapasitasnya nggak kepake, kita tetap dapat duitnya gitu. Tapi kalau kasusnya adalah jadi overbook, kemudian dia harus di-cancel atau harus dipindahkan gitu ya, atau di-refund gitu kan, ada hassle-nya gitu, ada masalah yang ditimbulkan di sana, itu pasti ada cost-nya gitu, ada ongkos yang harus dibayar untuk kesalahan seperti itu. Nah, kita mau meminimalkan ongkosnya gitu. Jadi, yang perlu dilihat nanti adalah penambahan ketika kemungkinan satu kali overbooking, itu penambahan ongkosnya berapa, keuntungannya berapa. Jadi kembali ke expected value lagi, tapi kita mau membandingkan probabilitas dia no-show dan dia ada. Gitu. Ya, jadi ini jawaban paling simpelnya 553, tapi perlu pertimbangan kayak tadi untuk ongkos overbooking itu berapa, kemudian kalau misalnya dia no-show, berarti kita jadi untung berapa, itu yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi seberapa besar kita bisa bear itu. Nah, cuman ini kan masuknya ke level sedang, jadi kalau asumsi yang tadi itu kita nggak bahas lebih lanjut di soal ini, nanti jadi terlalu sulit. Itu yang biasa dihadapi mungkin data scientist atau data analis di maskapai penerbangan, gitu ya. Kalau ada teman kalian yang kerja di maskapai penerbangan, mungkin paham itu hitung-hitungan kayak gini. Harusnya seperti apa. Ini kita membayangkan saja kira-kira pertanyaannya seperti itu. So, ya yang ini nggak banyak codingnya, cuman ingat-ingat saja bahwa nilainya seperti itu. Oke? Rumusnya expected value itu N kali theta, kemudian kita mencari N-nya berapa, supaya expected value-nya 498. Itu ya. So, kita lanjut lagi. Kalau untuk di kasus ini adalah, misalnya X adalah peubah acak normal Gaussian dengan mu sama dengan 6, jika Px lebih besar sama dengan 9, lebih besar 9, sorry, itu 0,3, berapa nilai hampiran dari var X-nya. Gitu ya. Jadi kita coba dulu coret-coret. Untuk sekarang, misalnya kita punya peubah acak normal Gaussian X mengikuti distribusi normal dengan parameternya adalah 6, yang kita tidak tahu adalah sigma squared-nya berapa. Ya, 6 sigma squared. Tapi kita juga tahu bahwa peluang X lebih besar dari 9 itu adalah 0,3. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai variansi dari X-nya. Pertanyaannya variansi dari X itu berapa. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini sebetulnya kita bisa, kan ini sigma squared-nya nggak ketahuan, var X-nya aja yang kita tahu. Nah, yang kita bisa kerjakan di sini sebetulnya adalah dengan menggunakan rumusnya aja. Jadi, kita ingat bahwa nilai PDF-nya gitu ya, f of x itu adalah 1 per akar 2 pi sigma squared, kemudian ini eksponen
ini adalah minus X minus mu square dibagi dengan 2 sigma square. Gitu ya, itu rumus PDF-nya. Atau kalau kita tuliskan di sini biar nanti nggak lupa, biar nggak hilang, f of x itu adalah 1 per square root dari 2 pi sigma square, kemudian ini eksponen, atau ya pangkat lah boleh lah, minus dari x minus mu dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma dikuadratkan. Gitu ya. Jadi rumusnya seperti itu, 2 sigma squared. Nah, terus yang kita mau tanya adalah var x-nya berapa? Var x-nya ya kita tahu bahwa kalau di kasus ini px lebih besar 9 sama dengan 0,3 itu bisa pakai CDF. Ya, jadi kita boleh ini pakai CDF. Ya, dimasukin rumus CDF-nya berapa. Jadi ini integral kan, sebetulnya ini mengubah pertanyaannya menjadi integral dari PX lebih besar 9 itu berarti 1 minus PX kurang dari sama dengan 9. Gitu ya, berarti ini minus infinity sampai ke 9. Gitu ya, dari fx dx. Itu sama dengan 0,3. 1 minus ini. Ya. Jadi ini bisa dilihat kalau kita rearrange, berarti yang bagian ini itu sama dengan 0,7. Ya, jadi di sini sebetulnya yang kita udah cari adalah sampai CDF-nya kita mengubah permasalahannya. Ini kita nggak perlu melihat integralnya sebetulnya, ini tinggal CDF aja ya. Jadi ini boleh dilihat sebagai F dari 9 itu adalah sekian, jadi F9-nya itu adalah 0,7, F besar ya, jadi ini CDF. Nah, yang perlu diingat adalah kita bisa mengubah ini dulu menjadi standard normal distribution. Ya, kalau standard normal distribution berarti yang dicari adalah z-score. Ya, z-score-nya adalah x minus mu dibagi dengan sigmanya berapa. Kalau dalam kasus ini yang kita udah tahu adalah apa? Z-nya kita untuk sekarang kita belum tahu gitu ya. Nanti kita sebenarnya kita tahu tapi kita belum reveal dulu. Jadi ini ini fraction dari x minus mu dibagi dengan sigma. Ya, jadi kalau seperti ini kemudian ini dan sama dengan nilai x-nya kita tahu. Jadi kan F9-nya adalah 0,7 tadi ya berdasarkan hitung-hitungan di atas. Berarti 9 dikurang dengan mu-nya, kita tahu mu-nya 6 itu adalah sigmanya berapa? Sama dengan sigma. Ya, Z sama dengan Z sama dengan 9 kurang 6 per sigma gitu ya. Nah, Z-nya berapa? Karena kita tahu bahwa F9-nya 0,7 dan kalau kita ubah ini ke distribusi standar normal, ini kita lihat sebagai distribusi standar normal, berarti ini bisa pakai norm dot ppf dari 0,7. Gitu. Jadi kita pakai norm ppf 0,7 itu adalah 0,52. Ya, berarti sigmanya sebetulnya adalah anggaplah ini 0,52 gitu ya untuk pembulatan dulu. Berarti nanti nilai sigmanya nilai Z-nya sebetulnya adalah 0,52. Itu sehingga nilai sigmanya adalah 3 dibagi dengan 0,52. Gitu, atau ini sama dengan 3 begini 5,7. Approximately 5,72. Gitu kira-kira. Ya, jadi kalau var x-nya, pertanyaannya kan var x-nya berapa? Ini kan baru simpangan baku, berarti ini tinggal dikuadratkan.
Ya, 32,7277. Kira-kira begitu. Nah, ngeceknya gimana? Balik aja gitu. Kalau misalnya kita asumsikan bahwa sigmanya 5,72 gitu ya, berapa peluangnya X lebih besar dari 9? Berarti ini kan norm.cdf. Gitu ya, kalau lebih besar dari 9 berarti 1 dikurang ini. Parameternya adalah tadi ini 6 dan 5,72. Kemudian CDF dari 9. Ya, 0,299 atau 0,3. Jadi approximately correct bahwa sigmanya atau standar deviasinya adalah 5,72 dan variansinya adalah 32,7277. Sekian lah ya. Atau 32,73 kira-kira. So gitu cara ngerjainnya ya. Jadi kita tahu ini terus sebenarnya rumus ininya nggak perlu dipakai, ini abaikan saja. Yang kita perlu lihat adalah ini. Bahwa karena dia PX lebih besar dari 9, yang kita cari dulu adalah komplemennya. Nilai ini PX lebih besar dari 9 itu sama dengan 1 minus F besar 9 atau CDF dari 9. Nah, itu nilainya 0,3. Berarti F9-nya itu adalah 0,7. Dari situ kita bisa cari Z-score-nya berapa. Kalau kita asumsikan ini standar normal distribution, berarti ini kita cari Z-score-nya dulu. Z itu adalah X minus mu per sigma. Kita tahu mu-nya 6, kita tahu X-nya 9, yang Z-nya bisa kita cari dengan menggunakan ini, norm.ppf ini. Gitu. Ya, persentil ke 7 tadi kan, 0,7. Gitu. Persentil ke 7-nya dapatnya tadi adalah 0,52 approximately. Gitu. Sehingga sigmanya kira-kira nilainya adalah 5,72. Dan setelah kita cek balik, ternyata hasilnya benar. Ya, sigmanya itu adalah 5,72. Sehingga variansi X-nya itu kuadrat dari 5,72 tadi. Oke? Semoga cukup jelas sampai sini. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi nilai akhir mata kuliah pengantar statistika itu distribusi normal, dikasih tahu dengan cukup mudah gitu ya. Jadi ini udah pasti distribusi normal, X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan bakunya 15 gitu ya. Simpangan baku berarti kalau ditulis dalam distribusi normalnya itu selalu variansi 50-15 walaupun dalam Python-nya sekali lagi dia selalu dalam simpangan baku. Nah, Pak Wisnu ini si dosen pengantar statistikanya bilang bahwa dia mau nilainya ABCD gitu. Jadi janganlah jelek semua gitu. Rata-ratanya aja 50 gitu. Masa nggak lulus semua gitu. Kita bikin ya normally distributed lah. A, B, C, D-nya nilainya. A-nya 10%, B-nya 50%, C-nya 30%, dan D-nya 5%. Nah, berapa batas nilai A, B, C, dan D-nya? Gimana caranya kira-kira kalau kayak gini? Sebetulnya yang kita perlu cek nanti itu adalah CDF-nya berapa gitu. Jadi kalau kita ganti permasalahannya, yang mau dicari itu sebetulnya adalah F. Selalu kan kumulatif dari yang kecil sampai yang paling besar ya. Jadi kita lihat FD-nya berapa, FD-nya itu harus nilainya adalah 5%. Gitu. Jadi ini 0,05. Kemudian FC-nya itu total dari keduanya. Gitu. Jadi 30% dan 5% atau 0,35. FD-nya itu adalah 50 tambah 30 tambah 5 gitu ya. Jadi ini saya tulis deh. 30 tambah 0,05, 0,35. Ini 0,50 tambah 0,30 tambah 0,05, berarti ini 0,85. Itu? Jadi kok nggak 100% ya? Oh, salah nih kayaknya soalnya. Ya, kita ubah dikit lah soalnya. Boleh ya? Jadi 50, 30, ini 15 berarti harusnya. Ya, A-nya 15% gitu misalnya. Berarti kalau gitu ini kita ubah FA-nya itu sisanya gitu. Berarti ini di 100. Itu kira-kira. Jadi nilai D-nya batasnya berapa? Di 5% itu nilai C-nya batasnya berapa? Nilai B-nya batasnya berapa? Di atas itu nilainya jadi A. Gitu ya. Jadi kita masukin aja norm, kemudian parameternya adalah 50 dan 15. Yang kita mau cari adalah PPF-nya dari semua nilai yang kita mau cari tadi. Kalau ini 5%-nya berarti nilai D-nya batasnya adalah 25. Jadi 25 ke bawah itu nilainya D. Kemudian kita bisa
cari yang berikut-berikutnya juga dengan cara yang sama. Biar kelihatan aja, kita print gini. Ini nilai D. Nilai C-nya berapa, nilai B-nya berapa. Berarti A-nya adalah nilai ke atasnya. Ya, jadi nilai D itu antara 0 sampai sekian, gitu ya. Ini antara 0 kurang dari X kurang dari sama dengan, ini harusnya pakai, gini dulu deh, kurang dari sama dengan something, saya keluarin dulu deh angkanya, nanti biar ininya biar terakhir aja, ya, biar gampang kelihatannya terakhir aja. Ini adalah 35, ini adalah 85. Ya, jadi batasan nilainya itu 25,32, 44,22, 65,54, kira-kira gitu. Jadi nilai batasannya adalah D itu antara 0 sampai 25, kemudian yang C itu antara 25 sampai 44, yang B itu adalah 44 sampai 65, yang A itu 65 ke atas. Itu kira-kira. Ya, jadi supaya lebih kelihatan, nilai yang D itu adalah antara 0 kurang dari X kurang dari 25,33 gitu misalnya. Yang C itu nilainya antara 25,33 kurang dari X kurang dari 44,22. Kemudian nanti yang B itu nilainya adalah kalau dia antara 44,22 kurang dari X kurang dari 65,55 gitu misalnya. Dan kalau A itu berarti nilainya adalah X lebih besar dari 65,55. Ya. Jadi rule-nya kira-kira seperti itu. Cara ngerjainnya seperti yang di atas contohnya ya. Jadi karena kumulatif, berarti ini harus dijumlahkan semua dulu gitu. Yang 15%, 50%, 30%, 5%, dan karena kumulatif mulainya dari bawah sampai yang paling atas. Nilai paling jelek sampai paling bagus. Itu ya gambarannya. Oke, so kita masuk ke soal terakhir yang sukar. Jadi rata-rata indeks massa tubuhnya IMT dari pengidap tuberkulosis itu 20,25, simpangan bakunya adalah 4. Ya, orang-orang yang sehat diketahui bahwa IMT-nya 22,5, simpangan bakunya 4,5. Persentase pengidap TB itu adalah 14% jika seorang datang ke dokter dan diketahui bahwa berat badannya 45 kg, tinggi badannya 160, tentukan peluang orang tersebut adalah pengidap TB. Ya. Kita sederhanakan dulu permasalahannya. Ini ada tinggi badan dan berat badan, tapi yang kita perlu cari adalah IMT-nya. Jadi yang pertama kita hitung IMT-nya dulu. IMT sama dengan berat badan, berat per ya, per tinggi badan dalam meter, kemudian dikuadratkan. Berarti ini adalah berat badannya berapa tadi? 45 kg. Tinggi badannya adalah 1,6 kuadrat. Itu. Ya, jadi ini kalau kita hitung IMT-nya adalah IMT sama dengan 45 dibagi dengan 1,6 dikuadratkan. Ya, IMT-nya adalah 17,57. Kalau di sini kasusnya, ya kalau berdasarkan standarnya WHO sih ini kurus biasanya kan, di bawah 18 itu underweight. Ya. So anyway, tapi yang kita melihat adalah dia pengidap tuberkulosis atau bukan. Nah, yang kita tahu lagi informasinya sebenarnya sekarang adalah kalau dia pengidap tuberkulosis, anggaplah T gitu ya, maka dia mengikuti distribusi normal dengan parameternya 20,25 dan simpangan bakunya 4. Ya, simpangan bakunya 4 padat. Kalau dia sehat itu maka IMT-nya itu ada terdistribusi normal 22,25, kemudian ini adalah 4,5 kuadrat.
Gitu kira-kira ya. Nah, persentase pengidap TB dalam data adalah 14% gitu. Jadi sebenarnya peluang dari T-nya sama dengan 1 itu adalah 0,14. Nah, kalau ada orang datang ke dokter, berapa peluangnya? Dia udah tahu nih IMT-nya berapa peluangnya dia mengidap TB. Nah, pertanyaannya apa sih sebetulnya ini? Pertanyaan ini sebetulnya memerlukan base rule kalau perlu diingat. Ya, jadi yang kita tahu adalah peluang. Jadi ada sehat atau sakit, kemudian ada IMT-nya berapa. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau mau diperbaiki ini adalah IMT jika diketahui dia sehat atau sakit, gitu ya, tuberkulosis atau enggak, TB atau tidak. Ya, jadi IMT given TB, ini saya ganti TB deh biar lebih jelas. Ini adalah IMT given tidak TB, not TB. So, saya tulis saja. Not TB gitu ya, atau boleh TB sama dengan 0, TB sama dengan 1. Jadi IMT given TB-nya sekian, IMT given tidak TB-nya sekian. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebetulnya adalah berapa peluangnya dia mengalami TB sama dengan 1, given IMT-nya. Gitu. Nah, ini bisa dilihat sebagai base rule. Jadi peluang IMT-nya given TB-nya sama dengan 1, kemudian dikali dengan peluang dari TB sama dengan 1 sendiri, dibagi dengan peluang dari IMT-nya berapa. Itu kira-kira. Nah, yang perlu dilihat lagi adalah, saya rapiin dulu. Ya, kita belum punya yang bawahnya, peluang IMT-nya berapa. Peluang IMT berapa dapatnya dari mana? Kita bisa dapat dengan menggunakan normalizing constant itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan sum rule. Jadi bagian yang atas, ini kita salin dulu, biar kelihatan. Ya, nah bagian yang bawahnya kita bisa ubah dengan melakukan hal yang sama. Jadi kalau peluang IMT-nya sekian jika dia TB, atau peluang IMT-nya sekian jika dia tidak TB. Gitu ya hitungannya. Jadi ini tinggal dijumlahkan aja atas yang bawah, kemudian nanti kita bisa dapat peluang TB-nya berapa sebetulnya. Ya, jadi peluang IMT given TB-nya sama dengan 1 itu dihitung aja fx-nya berapa. Ini kita bisa masukin IMT TB itu adalah norm, kemudian tadi 20,25 gitu kan, dan ini 4, kemudian PDF dari simpangan bakunya 4 tadi, IMT-nya adalah ini IMT, ya kan kita IMT-nya sekian, ya kita masukin IMT, peluang IMT TB, P IMT TB-nya sekian, P IMT not TB-nya adalah norm, kemudian ini 22,25, ini adalah 4,5, PDF dari IMT-nya berapa. Jadi kita dapat dua nilai ini, P IMT TB dan P IMT not TB. Itu kita udah dapat. Nah, peluang dia TB given IMT-nya sekian itu berapa gitu. Ini tinggal peluang IMT TB dikali dengan satu lagi yang kita perlu masukin, peluang dari TB-nya sendiri. Peluang TB-nya adalah 14%, 0,14, sehingga peluang not TB-nya itu adalah 1 minus peluang TB-nya. Ya, jadi ini dikali dengan peluang TB dibagi dengan, ini cuma ngerjain rumus yang di atas ya, kita bikin dalam kodenya. Jadi peluang IMT TB dikali dengan peluang TB ditambah dengan peluang IMT not TB dikali dengan peluang not TB. Sekian. Ya, jadi kalau misalnya dia dapat
nilainya seperti itu, ternyata peluang dia TB-nya itu adalah 0,2 cuman gitu. Kenapa 0,2? Kan kelihatannya, oh kayaknya dia mungkin sekali nih, ini kurus kan, dan eee, pengidap salah satu ciri-ciri pengidap tuberkulosis itu adalah underweight gitu atau kurus. Tapi kenapa dia peluangnya cuma 0,2%, sebetulnya ini akibat dari peluang TB-nya cuma 14% gitu, bahwa sebenarnya TB sendiri ditemukan di masyarakat itu tidak terlalu banyak gitu, cuma 14% di masyarakat. Jadi walaupun dia kurus, sebenarnya peluangnya tidak begitu besar bahwa dia TB gitu. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa, "Oh ini kurus, berarti kamu pasti TB," ya nggak gitu. Ya, so, kira-kira begitu. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini kalau kita selesaikan dan sama dengan atau approximately 0,20 atau 20% kemungkinannya dia TB jika diketahui indeks massa tubuhnya 17,58. Oke? Ya, jadi itu aja untuk hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, notebook ini nanti saya akan taruh di GitHub saya, akan saya share juga di Twitter dan di Telegram, silahkan dicek. Dan termasuk tutorial yang sebelumnya, gitu ya. Semoga cukup membantu sejauh ini. Ingat hari Kamis akan ada sesi lagi tentang multivariat Gaussian. Gitu ya, semoga cukup jelas. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan tanya lewat grup nanti. Terima kasih.